Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Hari Vikiantoro di YouTube channel School Indonesia. Sudah lama ya bosku semua, saya tidak upload video di YouTube channel ini dan maafkan saya karena lama tidak update video-video terbaru. Dan langsung saja, pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan informasi terkait dengan pengelolaan dana BOS dan ini berita nyata yang terjadi di Indonesia terkait dengan pengelolaan dana BOS. Dan berita ini cukup viral di beberapa minggu yang lalu. Kalau teman-teman atau Bapak Ibu sudah nonton di TV atau sudah baca di portal berita online, nah ini cocok sekali. Mari kita bahas bersama-sama agar ini bisa menjadi pengalaman dan pelajaran untuk kita semua. Oke, ini kasusnya terjadi di Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, ya. Nah, kasusnya ini ada banyak kepala sekolah yang kompak mengundurkan diri. Loh, ada apa ini kok tiba-tiba banyak kepala sekolah yang kompak mengundurkan diri dan lebih memilih menjadi guru biasa saja. Nah, kalau teman-teman sedang browsing, yuk kita cari bareng-bareng ya di Google. Teman-teman ketikkan saja kata kunci kepala sekolah mengundurkan diri, lalu tekan enter, nanti akan muncul di halaman pertama Google itu dengan keterangan gegara dana bos. Oke, gara-gara dana bos. Selanjutnya ada berita kasus 64 kepala SMP mengundurkan diri. 64 kepala SMP mundur karena diperas penegak hukum. Itu beritanya dan itu viral di dunia pendidikan kita di beberapa minggu yang lalu. Berita ini ya viral. Nah, kalau kita masuk lebih dalam dan kita cek beritanya, nah di sini saya buka ada di tribunnews.com. Tribunnews.com di sini ada judul beritanya fakta 64 kepala sekolah SMP mengundurkan diri dugaan pemerasan 65 juta oleh oknum aparat. Nah, ini dia. Ada oknum-oknum nakal, ada oknum-oknum jahil, dan oknum-oknum jahat kalian ya. Yang tega-teganya masih melakukan pemerasan untuk dana umat di bidang pendidikan. Sungguh keterlaluan kalian. Hmm, kejam. Oke, selanjutnya kita cari lagi. Di sini kompas.com membuat judul berita fakta dibalik 64 kepala sekolah SMP mundur diperas oknum hingga pilih jadi guru biasa. Nah, mungkin ini kepala sekolah sudah pusing ya, sudah stres terkait dengan pengelolaan dana BOS, ditambah lagi ada gangguan dari pihak luar, ada pihak eksternal, oknum-oknum nakal yang mencoba mencari-cari kesalahan dengan tujuan mencari keuntungan, yaitu ujung-ujungnya duit. Aduh, selalu ya, seperti itu saja. Kapan majunya gitu. Oke, kita lanjutkan lagi. Saya cek di berita yang lain tetap di kompas.com dengan judul mengaku diperas penegak hukum soal dana BOS, 64 Capsek SMP pilih jadi guru biasa. Nah, mungkin ini kepala sekolah sudah pusing, sudah stres, sudah melakukan yang terbaik terhadap pengelolaan dana BOS, tapi masih saja ada gangguan, ada ancaman, ada kecaman. Mungkin kepala sekolah ini sudah pusing ya, sudah di ujung kesabaran dan dia lebih memilih menjadi guru biasa saja yang datang setiap hari ke sekolah, mengajar anak murid, memberikan ilmu terbaik, anak muridnya bisa pintar, bisa sukses, itu alhamdulillah. Lebih memilih seperti itu daripada menjadi kepala sekolah yang ada beban mental, ada beban pekerjaan yang seperti tidak ada habisnya, seperti itu. Kasihan ya kepala sekolah ini gitu. Dan masih ada tiga-tiganya juga yang mengganggu, bahkan mencari-cari kesalahan kepala sekolah terkait pengelolaan dana BOS. Gitu. Ya begitulah. Namanya juga orang cari duit ya, cari-cari kesalahan orang itu ada aja gitu. Selanjutnya ini saya cek lagi tetap di kompas.com dengan judul beritanya Kadisdik Inhu yaitu Indragiri Hulu. 64 kepala sekolah SMP kompak mundur mengaku diganggu oknum LSM soal dana BOS. Oknum ya, kita lihat di sini oknum, bukan lembaganya. Tapi ada oknum-oknum nakal
yang mengatasnamakan. Mungkin ada yang dari LSM yang berfokus di bidang pendidikan sengaja cari kesalahan kepala sekolah ataupun bendahara bos yang tujuannya tidak lain tidak bukan untuk mengisi kantong pribadinya, dompet-dompet pribadinya biar menjadi tebal. Menjengkelkan sekali ya dengan orang-orang seperti ini. Oke, dan di sini topik utamanya terkait dengan pengelolaan dana BOS. Saya sudah pernah bilang, terkait dengan pengelolaan dana BOS ini adalah dana yang sangat sensitif sifatnya. Banyak pihak yang mengawasi terkait pengelolaan dana BOS ini, baik dari itu masyarakat umum, orang tua, komite, bahkan dari LSM juga ikut mengawasi terkait pengelolaan dana BOS ini. Karena dana BOS ini untuk pendidikan Indonesia, gitu ya, dana pendidikan yang ada di Indonesia. Bayangkan saja jumlahnya pasti sangat banyak dan sangat besar. Kalau tidak banyak yang mengawasi, pasti akan muncul banyak peluang-peluang orang-orang nakal terkait pengelolaan dana BOS ini. Makanya banyak perhatian tertuju terkait dengan pengelolaan dana BOS. Nah, kalau kita masuk ke beritanya lagi ya di kompas.com ini, kita mau mencari tahu di sini keterangan dari Kepala Dinas Pendidikan Indragiri Hulu, yaitu beliau ini Bapak Ibrahim. Saya cek dari hasil interview tim kompas.com. Di sini diberi judul diganggu oknum LSM soal dana BOS. Ini oknum dari LSM ya. Ini oknum-oknum ini seperti kurang kerjaan mungkin. Karena mencari-cari kesalahan kepala sekolah, padahal kepala sekolah ini sudah mengelola dana BOS dengan baik dan benar gitu. Bahkan kepala sekolah sudah mengikuti peraturan Juknis, surat edaran yang berlaku terkait dengan pengelolaan dana BOS. Oke, ini isi dari interview tim kompas.com dengan Kepala Dinas Pendidikan Bapak Ibrahim di Kabupaten Indragiri Hulu. Saya bacakan ya teman-teman. Sewaktu saya tanya, mereka mengaku diganggu dan tidak nyaman dalam pengelolaan dana BOS. Dalam kurung dana operasional sekolah, kata Ibrahim. Nah, di sini kepala sekolah ini muncul perasaan tidak nyaman, muncul perasaan takut, muncul perasaan seperti sudahlah, seperti itu ya. Seperti apa yang saya lakukan ini itu ya, seperti kepala sekolah istilahnya. Apa yang saya lakukan ini padahal saya sudah benar, sudah sesuai dengan peraturan, tapi tidak ada benarnya di mata oknum-oknum ini. Ya jelaslah Pak, tidak ada benarnya karena oknum ini memang sengaja mencari kesalahan biar dia bisa dapat duit, gitu Pak. Memang menyebalkan ya gitu. Oke, saya lanjutkan. Dia mengatakan masing-masing sekolah mendapat dana BOS dengan jumlah yang bervariasi. Nah, ini memang benar. Jadi, sekolah-sekolah itu baik dari jenjang SD, SMP, SMA, penerimaan dana BOS-nya itu berbeda-beda. Nah, bahkan dalam satu jenjang pun di SD pun ada yang pendapatan dana BOS-nya itu kecil, ada pendapatan dana BOS-nya sedang, dan ada juga yang dapat dana BOS-nya banyak. Itu tergantung dengan jumlah siswanya yang ada di sekolah. Nah, kalau keterangan dari berita ini kita lanjutkan. Namun, menurut Ibrahim, dana BOS yang dikelola sekolah tidaklah banyak. Ada yang 56 juta, 53 juta, dan 200 juta per tahun. Oke, kita lihat saja ya. Di sini padahal dana yang diterima itu ya hanya 53 juta per tahun. Ini bisa dikategorikan termasuk sekolah yang menerima dana BOS yang kecil gitu. Untuk mengelola dan melaporkan dana BOS ini saja ya, itu sudah ribet, sudah pusing, sudah stres. Ditambah lagi ada oknum-oknum nakal yang sengaja mencari-cari kesalahan. Tambah pusing lah ini kepala sekolah ya, tambah habis ini rambut, tambah stres, mikir terus, tidak panjang umur ini kepala sekolah kalau seperti itu. Kasihan ini bapak-bapak kepala sekolah ini ya, atau ibu-ibu kepala sekolah. Nah, selanjutkan, mereka mengaku diganggu dalam penggunaan dana BOS. Ada LSM dalam kurung lembaga swadaya masyarakat dan oknum-oknum lah sehingga mereka tidak nyaman dan meminta jadi guru biasa karena mereka merasa apa yang dilakukan sudah benar dan tidak ada niat macam-macam. Tapi dianggap tidak benar, ujar Ibrahim. Oke. Nah, seperti itu tadi.
Jadi apa yang dilakukan kepala sekolah ini sebenarnya sudah benar. Tidak ada niat macam-macam, tidak ada niat buruk, tapi memang oknumnya aja yang mencari-cari kesalahan dan memang dia kurang kerjaan dengan tujuan itu tadi, cari duit gitu. Jadi ya, kepala sekolah ini lebih baik, oke saya lepaskan saja jabatan saya dan saya lebih memilih jadi guru biasa. Hidup saya lebih tenang, kegiatan saya lebih teratur, mengatur murid-murid, mengajar murid-murid, murid-murid jadi lebih pintar, dan itu menjadi pekerjaan yang lebih mudah dibanding menjadi kepala sekolah yang punya beban mental, beban pekerjaan yang seperti tidak ada habisnya. Oke, seperti itu. Dan di sini sampai hari ini sepertinya kondisi di sana juga sudah lebih baik. Informasi yang saya dapat terakhir, kepala sekolah ini tetap kepala sekolah yang mengundurkan diri ini ya, mundur bareng-bareng gitu ya. Mundur alon-alon, Pak, gitu. Oke. Mundur bareng-bareng atau mundur bersama. Ini sepertinya masih tetap menjadi kepala sekolah dan tetap melaksanakan kegiatan pendidikan dengan baik dan lancar. Harapan saya semoga bapak-bapak kepala sekolah yang ada di sana tetap kuat ya Pak, tetap semangat dan jangan pernah takut terhadap oknum-oknum seperti ini. Menurut saya apa yang Bapak lakukan atau Ibu lakukan sebagai kepala sekolah ini sudah benar gitu. Menurut saya gitu. Karena pun saya akan kalaupun saya menjadi kepala sekolah saya akan melakukan hal yang sama karena saya sudah jujur, saya sudah mengolah dana bos dengan peraturan yang berlaku sesuai dengan Juknis, sesuai dengan peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, sesuai dengan peraturan dan pelaporan Kementerian Dalam Negeri, tapi masih dicari-cari kesalahan, saya lebih baik mundur dan menyerahkan jabatan ini kepada yang lain. Seperti itu. Siapa yang bersedia gitu. Karena seperti tidak ada habisnya dan sangat mengganggu mental sebagai kepala sekolah yang memimpin suatu instansi pendidikan gitu. Nah, harapannya mereka bapak-bapak tetap kuat, tetap semangat dan jangan pernah takut terhadap oknum-oknum seperti ini. Jadi itu tadi isu-isunya ya, teman-teman. Apabila teman-teman bendahara bos, teman-teman bosku semua yang ada di luar sana mengalami hal yang sama atau pengalaman yang sama, yuk bisa share di bawah dan ketikkan kolom komentar agar hal-hal seperti ini tidak terjadi lagi di dunia pendidikan khususnya di Indonesia gitu. Karena saya tahu dunia pendidikan ini adalah ujung tombak kemajuan bangsa dan negara ini. Kalau dunia pendidikannya saja sudah dibuat seperti ini, dibuat takut, dibuat istilahnya jongkok, bagaimana masa depan negara ini? Karena maju dan tidaknya negara ini akan dilanjutkan oleh anak-anak yang sudah belajar di sekolah-sekolah yang tersebar di seluruh negara ini. Seperti itu ya. Semoga tidak ada lagi hal-hal seperti ini dan kepala sekolah bendahara bos bisa mengelola dana bos dengan jujur, dengan efisien dan dengan baik. Sekian yang dapat saya sampaikan. Yuk kita saling berbagi pengalaman, ketikkan di kolom komentar. Kalau teman-teman suka, ketik tombol subscribe, like, dan share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.